Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan PAS Fisika. Nomor 1, perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut. Jadi 1, perumusan masalah, 2, pengajuan hipotesis, 3, identifikasi masalah dan studi pendahuluan, 4, pengumpulan informasi, 5, pengambilan kesimpulan, 6, analisis data, 7, melakukan eksperimen. Urutan langkah-langkah metode ilmiah yang tepat ditunjukkan oleh pilihan. Jadi ini pilihannya. Di sini kita urutan dari metode ilmiah. Jadi urutan metode ilmiah yaitu yang pertama adalah ini. Jadi ini yang pertama yaitu identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Kemudian yang kedua setelah identifikasi masalah ini adalah perumusan masalah. Jadi ini yang keduanya. Kemudian yang ketiga, setelah perumusan masalah, kemudian mengumpulkan informasi. Jadi di sini setelah perumusan masalah ini adalah pengumpulan informasi. Jadi ini yang ketiganya. Kemudian yang keempat, setelah mengumpulkan informasi, maka di sini adalah pengajuan hipotesis. Jadi di sini mengajukan hipotesis, ini setelah pengumpulan informasi, ini yang keempat. Kemudian yang kelimanya adalah melakukan eksperimen. Jadi setelah pengajuan hipotesis ini melakukan eksperimen. Jadi ini kelima. Kemudian yang keenamnya adalah ini analisis data. Jadi setelah melakukan eksperimen ini kita menganalisis datanya. Jadi di sini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Jadi ini yang ketujuh, yaitu pengambilan kesimpulan. Jadi yang pertama adalah 3. Ini yang pertama yaitu 3, kemudian yang kedua adalah 1. Jadi 3, 1, kemudian yang ketiganya adalah ini 4. Jadi ini 4. Kemudian yang keempatnya adalah ini 2. Jadi di sini 2. Kemudian yang kelimanya adalah 7. Jadi ini yang kelima yaitu 7. Kemudian yang keenamnya adalah 6. Jadi di sini 6. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah 5. Jadi di sini 5. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 2, Benny melakukan percobaan muai panjang suatu logam. Benny mengungkapkan pendapatnya tentang nilai koefisien pemuaian panjang di depan kelas. Akan tetapi, Mila memberikan masukan pada Benny bahwa hasil pengukurannya salah dan sarannya supaya lebih teliti dalam pengukurannya. Benny menerima saran dari Mila. Sikap ilmiah yang tercermin pada Benny adalah A. Mampu membedakan opini dan fakta, B. Memiliki rasa ingin tahu, C. Terbuka dan fleksibel, D. Peduli lingkungan, E. Berani mencoba. Jadi di sini sikap ilmiah dari Benny ini karena Benny ini bisa menerima masukan dari Mila. Jadi di sini adalah terbuka dan fleksibel. Jadi ini jawabannya yaitu terbuka dan fleksibel karena Benny ini bisa menerima saran dari Mila. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 3, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah. Kita dapat menentukan waktu yang diperlukan bola itu untuk mencapai tanah. Hal ini menunjukkan bahwa rumus fisika bersifat A. Kuantitatif, B. Kualitatif, C. Preventif, D. Progresif, dan E. Prediktif. Jadi di sini, ini kuantitatif ini berhubungan dengan angka-angka atau di sini jumlah, kemudian kualitatif ini berhubungan dengan kualitas atau deskripsinya, atau di sini adalah bukan angka, jadi berhubungan dengan bukan angka, kemudian preventif ini pencegahan, progresif ini kemajuan, kemudian prediktif ini adalah memprediksi atau memperkirakan. Jadi karena di sini adalah ketika bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu, maka bisa ditentukan waktu jatuhnya, maka di sini adalah bersifat prediktif atau memperkirakan waktu bola itu mencapai tanah. Jadi rumus fisika ini sifatnya adalah prediktif. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 4, cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak tanpa mempedulikan penyebab terjadinya gerak itu adalah A. Hidrostatika, B. Kinematika, C. Mekanika, D. Dinamika, dan E. Statika. Jadi hidrostatika ini adalah ilmu fisika yang mempelajari fluida atau cairan yang bersifat diam. Kemudian kinematika ini adalah mempelajari gerak tanpa penyebabnya.
Jadi ini mempelajari gerak saja tanpa penyebabnya. Jadi jawaban dari nomor 4 ini adalah yang B. Kemudian yang C ini mekanika. Mekanika ini adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gerak benda ketika diam dan bergerak. Kemudian yang D ini dinamika. Dinamika ini mempelajari gerak dan penyebabnya. Kemudian statika ini adalah mempelajari gaya-gaya pada benda yang diam atau benda yang seimbang. Jadi, ilmu fisika yang mempelajari gerak tanpa penyebabnya ini dinamakan kinematika. Jadi, ini jawabannya. Kemudian nomor 5, fakta, prinsip, teori, dan hukum dalam fisika merupakan A. Teori ilmiah, B. Sikap ilmiah, C. Produk ilmiah, D. Metode ilmiah, dan E. Hasil eksperimen. Jadi di sini yang fakta, prinsip, teori, dan hukum ini dalam fisika merupakan produk ilmiah. Jadi produk dari ilmu fisika ini adalah fakta, prinsip, teori, dan hukum. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAS Fisika.